Hadis yang sekarang kita bacakan adalah Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'awwadhu billahi min jubbil hazan aw wadil hazan." Qila ya Rasulullah, "Wa ma jubbul hazan?" Qala wadil hazan aw wadil hazan. Qala wadin fi jahannama tata'awwadhu minhu jahannamu kulla yawmin 70 marrah. A'addahu Allahu lil qurra'il mura'in. Berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah Al-Hazan. Al-Hazan artinya kesedihan ya. Lembah kesedihan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah kesedihan. Ditanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah lembah Al-Hazan itu? Lembah kesedihan itu. Sehingga kami harus berlindung darinya." Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka Jahannam. Yang neraka Jahannam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Pembaca Al-Quran yang riya. Saksi bahasan kita, jadi kalau saya rasionalkan begini, kalau ada di antara seseorang, bukan di sini insya Allah, punya luka di tubuhnya yang sudah borok, rusak. Misal sudah menghitam, baunya nggak enak, gatal, ya, sakit, berkumpul semua rasa-rasa di situ. Seseorang di antara kita pasti berharap hilang gitu ya. Kalau ada luka di tubuhnya, kemudian luka itu misalnya sudah membusuk, sudah bau, ya, gatal, segala macam ada di situ. Ya, kadang-kadang ada penyakit seperti ini. Maka orang ini berharap bisa hilang dari tubuhnya, ya, masalah itu. Makna ini, ya, makna contoh tadi saya kasih contoh adalah semakna dengan makna sabda Nabi SAW tadi. Jadi di neraka Jahannam ada lembah hazan, lembah kesedihan, yang disiapkan untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Kenapa dikatakan lembah kesedihan? Karena mereka ibadah tapi masuk neraka, gitu kan. Maka mereka kesedihannya menumpuk di situ karena ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya untuk, ya, manusia. Maka kata Nabi SAW, neraka Jahannam sendiri, kayak tadi kita ibaratkan kalau manusia fisik, ya, berlindung kepada Allah 70 kali dari lembah itu. Minta supaya lembah ini tidak ada sebenarnya. Tetapi Allah sudah letakkan di situ. 70 kali neraka Jahannam minta berlindung darinya karena busuknya dan rusaknya lembah itu. Sebagian ulama menjelaskan makna daripada neraka Jahannam berlindung darinya. Kata-kata berlindung dalam bahasa Arab biasanya berlindung dari banyak hal, ya. Berlindung dari bau, dari rasa, dari, ya, interaksi, ya, dari warna, semua itu masuk di dalamnya. Berarti neraka Jahannam sendiri berlindung dari lembah ini. Tinggal kita ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian, ternyata lembah di neraka ada dan setiap dosa akan ada siksaannya masing-masing. Tetapi dalam hadis di sini penulis khusus mengangkat tentang masalah orang yang membaca Al-Quran dan riya. Kalau misalnya orang berzina, orang pendusta, orang yang suka mengambil haknya orang lain, sudah jelas-jelas kesalahan. Kalau yang salah dihukum, wajar. Sekarang kalau orang yang beribadah, baca Al-Quran dihukum. Di sini sengaja penulis mengangkat hadis ini untuk memberikan gambaran kalau orang ibadah saja bisa seperti itu parahnya siksaannya, bagaimana dengan orang yang tidak beribadah. Dan kita ambil pelajaran juga Bapak Ibu sekalian. Ingat, tidak ada untungnya sama sekali. Enggak di dunia, enggak juga di akhirat. Kalau kita melakukan sebuah ibadah karena riya, sama sekali enggak ada untungnya. Apa manfaatnya? Apa yang antum sedang kejar? Pujian orang? Sudah pernah saya bahasakan. Pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu cantik ya, kamu gagah ya, kamu kaya ya. Apa yang kita dapatkan dari pujian itu? Tidak ada sama sekali. Ingat, kita juga diingatkan oleh Nabi SAW untuk tidak boleh memuji ibadahnya orang. Tidak boleh. Contohnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernah ada seorang sahabat sholat khusyuk sekali. Masya Allah ibadahnya. Sholatnya khusyuk. Di ujung masjid. Nabi SAW duduk di tengah-tengah masjid. Tempat, ya, mihrab beliau. Lalu ada satu sahabat di depan Nabi SAW berkata, orang itu luar biasa sholatnya ya. Maksudnya Masya Allah nih. Rukuknya, sujudnya, semuanya khusyuk nih. Kata Nabi SAW, kalau kau ucapkan didengar oleh dia, kau telah membinasakannya. Kau telah membinasakannya. Karena kalau kita puji dia, tadi kamu sholat Masya Allah ya. Misal, kita niatnya sebenarnya baik aja. Karena orang ini memang kita kagum ibadahnya. Maka sudah cukup untuk membuka pintu riya pada dirinya.
Ya. Tadi mungkin dia khusyuk, sekarang tiba-tiba syaitan bisikin, tuh kan kamu ketahuan, kamu hebat, kamu begini. Dia iyakan, batal. Ingat kata ulama, riya itu ya bisa berlaku setiap saat, walaupun ibadah itu sudah berlaku beberapa tahun yang lalu. Misal gini, kita haji 10 tahun yang lalu, sudah berusaha menjaga nih supaya tidak ada yang tahu, ataupun orang tahu yang sudah pernah haji, alhamdulillah, sebatas itu saja misal. Ya. Mungkin waktu kita tawaf sempat menangis, waktu berdoa kepada Allah. Mungkin pada saat di Arafah kita sempat menangis. Mungkin kita merasa kenikmatan waktu sujud di depan Ka'bah di Masjid Haram, rasanya nyaman. Selama ini kita kontrol, nggak pernah ceritain ke orang. 10 tahun kemudian ada tetangga atau ada kerabat baru pulang haji. Lalu dia bilang, kemarin itu padat sekali, tapi enak loh haji itu. Misal. Kemudian dia bilang, saya saking enaknya ibadah itu rasanya sampai nggak tahan, waktu tawaf saya lagi tawaf nangis. Misal. Sebenarnya nggak ada gunanya ya, dia ceritain itu nggak ada gunanya untuk apa? Orang nggak ada nanya, nggak ada sebabnya, nggak ada diceritain sama dia. Ini sudah terbuka pintu riya nih. Syaitan ya namanya musuh. Dia akan berusaha menunggangi kesalahan orang kepada orang yang ada di sekitarnya. Maka dia berusaha agar kita yang sudah 10 tahun lalu haji, tuh dia juga khusyuk. Kamu kan juga khusyuk, ceritain juga pengalamannya. Oh iya, saya juga rasain dulu tuh 10 tahun yang lalu. Ini padahal sudah 10 tahun berlalu. Mungkin nggak riya. Sekarang bisa jadi riya tuh. Jadi riya itu bukan hanya pada saat ibadah sedang dikerjain. Jadi jangan Bapak Ibu anggap, tadi saya sudah sedekah, ikhlas kepada Allah, berarti besok bisa saya ceritain. Nggak bisa. Diceritain besok, diceritain tahun depan. Niatnya riya terhapus dari buku amal. Gitu. Jadi usahakan mulutnya dikontrol. Jangan ngomong apapun. Ya. Tidak perlu orang tahu. Lebih baik kita dikenal di langit daripada kita kenal di dunia, di bumi. Di langit semua kenal kita. Malaikat kenal semua orang soleh. Untuk apa di bumi kita dikenal teman-teman sekalian? Dan semua orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia sehingga ikhlas karena Allah, dipastikan efeknya kepada orang sekitarnya besar. Plus lagi, artinya orang nanti akan dapat petunjuk dari dia saja. Mungkin dia hanya ke masjid, orang tiba-tiba ikut dengan dia ke masjid. Mungkin dia tidak ngomong. Mungkin kalau dia lewat ada orang minum khamar, khamarnya dibuang gara-gara ditahu ini orang soleh. Tiba-tiba orang dengan sendirinya patuh dengan Allah tanpa dia ngomong gitu. Perilakunya bisa jadi petunjuk, gitu kan? Orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia dipastikan pada saat dia sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan bongkar ibadah-ibadahnya untuk jadi pelajaran buat manusia. Jadi nggak usah repot-repot ceritain. Allah punya cara. Kisah orang-orang soleh yang dinukil kepada kita banyak sekali kisah mereka. Bagaimana mereka menjaga keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala ya abadikan keikhlasan mereka itu. Seperti kisah Imam Malik misalnya, rahimahullah. Gurunya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu beliau menulis buku kitab Muwatta, ya. Kitab Muwatta yang tadi salah satu hadis yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dan kitab Muwatta salah satu dari 9 buku hadis yang dijadikan sebagai rujukan umat Islam. Ringkas cerita waktu beliau nulis Muwatta, rupanya satu orang, beliau di Madinah. Akhirnya ulama-ulama yang memang menganggap Imam Malik sebagai saingannya, ya, ada orang begini subhanallah, menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama. Ini nggak boleh ya. Ini akan disiksa oleh Allah SWT di neraka. Kata Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu untuk menyaingi para ulama, gitu kan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Nggak bisa ini. Yang jelas Imam Malik rupanya waktu menulis kitab Muwatta, dan buku ini adalah hadis-hadis yang dihafal oleh beliau, maka banyak orang-orang yang merasa saingan dengan Imam Malik menulis juga dan menamakan juga buku mereka Muwatta. Sampai kalau nggak salah waktu itu ada 1000 buku Muwatta. Murid-muridnya tanya, wahai Imam, ini semua orang-orang pada saat dengar Anda tulis kitab Muwatta, mereka pun berlumba-lumba menulis, dan mereka bukannya nyari nama lain, emang mau nyaingin Imam Malik gitu. Banyak sampai 1000 buku ini, buru-buru nulis. Kata Imam Malik, maka lillahi fahuwa baq. Mana yang ikhlas karena Allah pasti itu yang akan kekal. Betul subhanallah. Pada saat Imam Malik meninggal, dan ini ulama-ulama juga meninggal, gitu kan? Buku yang tertinggal sampai hari ini hanya satu kitab Muwatta. 1000 buku hilang, nggak tahu kemana. Gitu kan? Sebagian ulama sejarah mengatakan hanyut di lautan di Irak pada saat suku Tatar atau Mongolia datang ya menyerang Irak, Baghdad, ibu kota Abbasiyah pada saat itu. Tapi yang jelas orang kalau ikhlas karena Allah akan sangat membantu dia beribadah. Ya. Kiat-kiat untuk ikhlas yang pertama adalah bacalah fadilah ikhlas itu. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak akan menerima amalan, riwayat Abu Daud ini ya, Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas kepadanya.
Innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Ya. Jadi iman tidak bisa. Kalau bapak ibu tidak ikhlas karena Allah, bukan karena Allah, pastikan percuma, nggak diterima. Ngapain kita keluarin energi, buang-buang waktu. Ya. Jadi tidak diterima, makanya ikhlaskan karena Allah. Memang karena Allah perintahin saya kerjakan. Mau siapapun di sebelah saya nggak pusing. Ya. Ini kiat yang pertama, kenali fadilah ikhlas. Dan memang dia syarat pertama diterimanya amal. Yang kedua, agar ikhlas adalah rahasiakan semaksimal mungkin ibadah-ibadah yang memang bisa dirahasiakan. Kecuali yang kelihatan. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ke majelis taklim begini, emang rame-rame, orang-orang sholat Idul Adha, Idul Fitri, laki-laki sholat Jumat, sholat 5 waktu di masjid, emang harus dilihat. Atau mungkin ada tamu di rumah kita ajak, sudah azan, ibu-ibu misalnya ada tamu perempuan di rumah, udah azan bu, sholat yuk, nah, kita ajak sholat tamunya, gitu kan? Itu lain, sesuatu yang memang harus ada, tinggal kita mengontrol ya, kita mengontrol bagaimana supaya tidak riak. Jadi kalau ditawarin oleh syaitan jangan diiyakan. Ya. Tuh orang tahu kamu yang ajak kamu dapat pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setiap ibadah akan tersirat riya. Nah, tapi kalau kita tidak iyakan maka tidak jadi dosa. Ya. Tidak jadi dosa. Jadi kita harus rahasiakan. Misal ibadah yang dirahasiakan kayak sholat malam, kayak sedekah, ya. Apa sajalah ibadah yang kita kerjain. Nah, saya juga pernah singgung masalah haji dan umroh, ya. Jadi kalau orang sekitar harus tahu ya sudah, lihat nggak masalah. Tapi kalau iklanin, undang orang, ya. Kemudian pernah saya bilang itu orang kalau mau haji, pakai akhirnya ada istilah walima safar, ya. Walima itu istilah makanan untuk pernikahan dalam agama. Tapi di Indonesia yang penting ada bahasa Arabnya. Ya. Walima safar, makanan ke pengantin untuk orang safar, apa hubungannya? Ya. Apa isinya? Iklanin kalau saya mau pergi haji. Ya. Untuk apa diiklanin ini? Apa manfaatnya? Pernah saya tanya untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ya untuk kami didoain Ustaz. Untuk apa didoain? Ya mau pergi haji itu Anda yang doain kita, gitu kan? Untuk minta maaf. Untuk apa minta maaf pada saat mau pergi haji? Orang minta maaf itu setiap saat. Jangan meninggal, jangan tidur malam hari ini kecuali Anda sudah minta maaf sama semua orang yang pernah buat salah, karena kita bisa meninggal, ketemunya akhirat, bahaya gitu kan. Jadi nggak ada alasan. Maka lebih baik nggak usah. Oh nggak enak sama tetangga kalau nggak acarain seperti mereka, nggak ada ceritanya, nggak enak. Kita punya syariat, nggak boleh. Bahkan para ulama salaf dulu, mereka ada yang pergi jihad, pergi haji, pergi umrah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dinukil dalam sebuah kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah membantu seorang ibu janda, tidak ada yang tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan di zaman khilafahnya Abu Bakar, beliau pun punya hajat. Beliau mengatakan saya punya hajat dengan Abu Bakar, kemudian habis sholat duhur, ngobrol-ngobrol, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan beberapa sahabat, ya kan? Kata Umar, nanti baru saya mau nyusul Abu Bakar ke rumah. Abu Bakar sering habis jadi imam selama khalifah pulang ke rumahnya. Maka Umar pun nyusul, pikirannya Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar sudah nggak ada, kemudian Abu Umar memberikan salam dari depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh istrinya Abu Bakar. Ya. Lalu Umar berkata, mana Abu Bakar? Kata istrinya, Abu Bakar nggak pernah pulang di jam-jam seperti ini. Waktu seperti ini nggak pernah pulang. Dia biasanya pulangnya habis sholat asar baru pulang ke rumah. Duhur asar tuh nggak pernah. Gitu. Kata Umar, tapi kami menyaksikan dia selalu pulang ke rumahnya. Kata istrinya, tidak ada. Baiklah, Umar cerdas nih. Umar nggak begitu pulang, dia pulanglah ke rumahnya. Sholat asar ketemu sama Abu Bakar, nggak ditanya sama dia. Dia nggak nanya. Maghrib ketemu nggak nanya. Isya ketemu nggak nanya. Subuh ketemu nggak nanya. Besok habis duhur, Abu Bakar waktu keluar dari masjid diikuti sama Umar diam-diam. Ternyata Abu Bakar jalan sampai depan rumahnya, dia lihat kiri kanan gak ada orang, terus lagi jalan lurus sampai ke ujung Madinah, jalan kaki sendirian. Sama Umar diikutin. Ternyata di ujung Madinah ada satu rumah gubuk tua sekali. Abu Bakar pamit salam, terus ada seorang ibu tua jawab, lalu kemudian Abu Bakar pamit masuk ke dalam, diizinkan masuklah ke dalam rumah tersebut. Umar menunggu di sebelah tembok rumah. Lalu Abu Bakar mengerjakanlah apa yang dia ingin kerjakan pada saat itu, kata Umar. Lalu kemudian setelah Abu Bakar pergi, saya pastikan dia sudah jauh, lalu saya ketuk rumah itu. Lalu saya berikan salam, dijawab oleh seorang nenek. Ya. Lalu saya bilang, ibu, apa ibu izinkan saya masuk? Kata ibu itu, silahkan. Ternyata Umar bilang waktu saya buka pintu, ibu itu tua, sangat tua dan buta matanya, sendirian tinggal di rumah itu. Lalu kata Umar, wahai ibu, saya boleh nanya? Dia bilang, silakan. Siapa tadi yang datang itu? Ya. Ibu ini buta ya, ibu ini buta, tua dan sendirian. Kata ibu itu, saya nggak kenal siapa dia, karena dia nggak pernah sebut namanya. Lalu kata Umar, apa yang dia lakukan di rumah anda ini? Dia bilang setiap hari anak itu
Dari zaman Nabi SAW masih hidup, kan Nabi sudah meninggal, ini zaman kerajaan Abu Bakar. Dari zaman Nabi SAW masih hidup, orang ini setiap siang datang ke sini membersihin rumah saya, buatin makanan buat saya, cuciin baju saya, dan siapin pakaian yang saya pakai untuk besok, setiap hari. Tiba-tiba Umar menangis radhiyallahu anhu, dan Umar mengatakan, dengan inilah Abu Bakar mengalahkan kami. Bayangin, dari sudah puluhan tahun melakukan tidak ada yang tahu. Umar pun tahu karena ngikutin, kalau enggak tahu. Ini membantu seorang yang sangat tua, raja pada saat itu datang ke rumah ibu janda dan bersihin rumahnya, sapu-sapu dan seterusnya. Dan setelah Abu Bakar meninggal, Umar melakukan hal itu. Terus saja beliau mencari orang-orang janda-janda yang susah, dibiayai, dibantu gitu kan. Dan setiap kali selesai dia mengatakan, inilah pelajaran dari Abu Bakar, inilah pelajaran dari Abu Bakar gitu. Ini contoh-contoh, ini salah satu contoh saja bagaimana mereka bisa mengontrol dan menjaga itu. Jadi kiat yang kedua harus merahasiakannya. Renungi sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta dengan hambanya yang taqi. Taqi itu bertakwa. Diperintahin apa dikerjakan, jarang apa ditinggalkan. Ghani, orang yang kaya dan suka bersedekah. Ya, suka membantu orang-orang susah. Dan yang ketiga khafi, suka merahasiakan ibadahnya. Allah cinta dengan orang seperti ini. Gak ada yang tahu. Ya. Sampai kata Nabi SAW, bisa saja orang-orang yang rambutnya berantakan, penuh dengan debu badannya, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah terima doanya. Jadi jangan pernah anggap remeh. Hasan Basri pernah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, waktu membahas masalah definisi tawadhu. Tawadhu itu merendah karena Allah. Karena kata Nabi SAW, man tawadhu lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Lalu para ulama waktu itu di Irak ngumpul, di kota Basra ngumpul. Biasanya para ulama ini mendiskusikan tentang hal-hal yang mungkin ada masalah sedang dihadapin, atau sebuah poin mungkin bagi orang awam tidak terlalu penting, tapi bagi para ulama penting. Waktu itu mereka sedang membahas apa definisi tawadhu. Apa sih tawadhu itu? Maka para ulama masing-masing berikan definisi. Hasan Basri diam, rahimahullah. Kemudian tiba-tiba selesai semua membahas, lalu mereka mengatakan, wahai Imam Hasan Basri, apa pendapat anda tentang masalah ini? Kata Hasan Basri, kalian sudah terlalu banyak ngomong gitu, sudah banyak definisi, tapi kalau kalian mau tangkap dari saya, ambil dari saya, maka ketahuilah tawadhu adalah jangan kau lihat muslim siapapun di depan mata kamu, bagaimanapun jenjang sosialnya, ekonominya, fisiknya, kecuali kau mengatakan pada dirimu, dia lebih baik daripada saya. Maka secara otomatis kita akan merendah, dan merendah ini akan membawa kepada ikhlas, tidak akan riak, gitu kan? Biasanya orang riak karena dia merasa lebih hebat dari orang lain, maka dia menceritakanlah, gitu kan? Maka ini ada hubungannya. Bagaimana kita merendah, jangan sampai kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Dan ini masuk dalam poin ketiga. Untuk ikhlas adalah seseorang selalu merendah, merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain dari sisi ibadah. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya kau melihat seseorang yang lebih tua, maka katakanlah orang ini lebih dulu hidup dari saya, maka amalnya lebih banyak. Dan kalau kau lihat orang yang lebih muda, maka katakanlah anak orang ini masih lebih muda, dosanya masih lebih sedikit daripada saya. Otomatis kita tidak akan merasa lebih dari orang lain. Orang lebih tua, kita merasa bahwasanya orang ini lebih dulu hidup, berarti lebih banyak amalnya. Yang lebih muda, berarti lebih sedikit dosanya daripada saya. Sehingga kita terus merendah. Makanya kiat ikhlas juga ini adalah merendah, tawadhu. Kita harus merendah, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Ada orang begitu subhanallah, dalam para penuntut ilmu, syaitan masuk di pintu itu, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, gitu kan? Sehingga berat untuk belajar. Mau dengar ceramahnya orang lain aja nggak bisa. Gitu. Subhanallah, saya lihat sendiri guru-guru kami dulu di Madinah, sampai saya ambil pelajaran dari mereka. Ada satu syekh dulu namanya Syekh Atiyah, salah satu ulama di Masjid Nabawi, sudah meninggal rahimahullah. Beliau terkenal sekali dengan pemahaman fikihnya. Jadi kadang-kadang teman-teman mahasiswa ini pada ngumpul di majelis itu. Gitu. Kalau kami lagi duduk, kami lihat sendiri tuh. Ada syekh-syekh sudah doktor ya, sudah ngajar, sudah dosen, bisa dikatakan guru besar di kampus, duduk dalam majelis bersama kami, duduk belajar. Mereka tidak merasa malu duduk bersebelahan dengan muridnya, kalau memang dianggap itu manfaat. Jadi luar biasa gitu. Mereka merendah ya, mereka merendah. Maka ini poin yang juga
ya harus dijaga. Jadi kita sembunyikan, yang kedua dan yang ketiga kita merendah. Sehingga kita selalu terkontrol, tidak merasa lebih dari orang lain. Yang keempat, kontrol lisan. Kontrol lisan. Setiap mau ngomong, berhentiin. Gak usah ngomong. Apapun. Pokoknya berhubungan dengan ibadah, jangan ceritain. Kecuali memang dalam keadaan-keadaan di mana kita pastikan tidak terbuka celah. Misal, Bapak Ibu mau ceritain ke anak-anak. Ya. Anak-anak biasanya tidak jauh sekali kita dari riya. Gitu kan. Nah, nanti sholat ya, ikutin ibu ya, gini loh sholatnya, ya kan? Kita didik, bapak, ayo nak ikut sama ayah ke masjid ya, masjid itu fadilahnya besar, Rasulullah SAW bersabda begini misalnya. Maka kita dalam menghadapi anak kita, nggak ada riyaknya, ya nggak, bisa ngontrol kan, otomatis ya. Atau kita menasihatin orang tua kita, saudara kita, agar dia meninggalkan satu perbuatan salah. Saya yakin kita bisa mengontrol itu. Nah, kontrolan ini harus bisa kita milikin nih, gitu kan? Sebagaimana kita kalau nasihatin anak karena kita sayang dengan dia, maka kalau kita bisa mengontrol itu untuk semua muslim, maka positif, nggak ada masalah, gitu kan? Karena ada memang firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kamu bahasakan, hai Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ulama tafsir mengatakan kalau ada seseorang yang kalau dia sampaikan pengalaman dia bisa memberikan manfaat dan dia bisa mengontrol riya, tidak masuk dalam riya yang dilarang. Tapi ini memang butuh ilmu iman yang kuat ya. Dia bisa memberikan gambaran-gambaran pengalaman-pengalaman dia yang memang tidak diikuti oleh riya. Jadi jangan juga Bapak Ibu langsung menvonis kalau ada orang yang menceritakan pengalaman dia lalu dianggap orang ini berarti buruk. Enggak. Bisa saja mungkin dia sudah sampai pada level itu. Memang dia bisa mengontrol sebagaimana dia nasihatin anaknya, gitu kan. Misal di kota Jakarta ini tidak ada yang ikut jihad. Sementara jihad sekarang sedang terjadi. Lalu dia sudah ikut, dia punya pengalaman. Lalu dia membicarakan, ini jihad itu begini loh. Saya hadir ke sana, saya rasakan begini-begini. Untuk motivasi orang dan dia tahu dia tidak. Memang betul-betul ikhlas agar umat Islam ini ayo bergerak. Misal gitu kan. Maka itu tidak ada masalah. Sama halnya juga kata ulama orang kalau menyampaikan program-program. Ya, seperti sering saya bahasakan setelah mengambil fatwa ulama tentang bolehnya menyampaikan program. Kayak saya sering sampaikan ini ada program sosial Bapak Ibu sekalian seperti ini. Kalau kita nggak sampaikan orang nggak ngerti, gitu kan? Maka harus disampaikan. Teman-teman yang minggu lalu waktu datang teman-teman dari yang mengantar bantuan ke Syria, memang mereka pengalaman di lapangan. Mereka harus sampaikan. Memang kami buka sekolah tahfidz Quran, kami membuka pabrik-pabrik roti buat memberikan makan ke orang-orang dan harus diceritain untuk orang jadi tahu supaya memang mereka termotivasi mengerjakan ibadah itu. Tapi kalau dia juga menceritakan itu karena dia ingin dipuji ya sama, berarti masuk dalam bab riya. Baik, itu saya tambahkan karena memang ada disebutkan di sini tentang qurra'ul mura'in, ya. Orang-orang yang baca Quran karena riya. Tentu ini contoh, maka semua juga masuk dalamnya seperti sholat karena riya, sedekah karena riya dan seterusnya.